Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Diskusi Mahasiswa Suara Generasi Kritikal. Seperti biasa, ini adalah ruang di mana kita bisa mengobrol santai, tapi tetap berbobot soal isu-isu penting yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita dalami secara serius. Hari ini aku Shanti bakal nemenin kalian sebagai host, dan aku nggak sendiri, sudah hadir bersama aku dan juga 9 teman mahasiswa lainnya yang punya pandangan kritis dan pastinya seru untuk diajak berdiskusi. Ada Farel, Nara, Dezra, Akila, Harsha, Shay, Safrina, Rayana, dan juga Adisti. Topik kita hari ini lumayan berat tapi penting banget tentang demo 1998 dan pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa sih kita bahas ini? Karena peristiwa tahun 98 itu bukan sekedar catatan sejarah dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bahkan dalam sistem negara, budaya, politik, maupun kehidupan masyarakat. Jadi penting banget buat kita, generasi muda sekarang, untuk mengerti dan juga reflektif. Oke, tanpa perlu panjang-panjang lagi, kita langsung mulai pembahasannya ya. Kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Menurut kalian, apa sih hubungan antara demo besar tahun 1998 dengan isu pelanggaran HAM? Mungkin dari Farel bisa mulai dulu. Oke, jadi menurut saya kejadian demo pada tahun 1998 memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pada masa itu banyak mahasiswa maupun masyarakat umum yang mengalami pembatasan serius terhadap hak-hak dasar mereka, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik, serta aksi protes yang pada prinsipnya merupakan bagian sah dari partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Justru direspon dengan tindakan represif yang berwujud kekerasan, intimidasi, serta tekanan psikologis. Nah, situasi pada masa itu memperlihatkan bahwa negara tidak hanya gagal memberikan perlindungan kepada warganya, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan rasa takut dan ketidakamanan. Serta para demonstran yang seharusnya dapat menyuarakan aspirasi suaranya secara damai justru dihadapkan pada risiko penangkapan, penganiayaan, bahkan ancaman keselamatan. Nah, rangkaian peristiwa yang terjadi tidak lagi dapat dipahami sebagai sekedar demonstrasi atau gerakan protes biasa, melainkan telah melampaui batas-batas tersebut dan memasuki ranah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Di peristiwa pada masa itu salah satu catatan penting dalam sejarah bangsa karena mencerminkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara pada masa itu. Oke, thank you Farel. Iya, apa yang kamu bilang benar banget. Demo 1998 memang bukan sekedar peristiwa politik biasa. Ketika hak masyarakat untuk bersuara dibatasi dengan cara keras, itu sudah menunjukkan bahwa negara saat itu sedang mengalami krisis dalam melindungi warganya. Makanya penting banget buat kita pahami bahwa pelanggaran HAM itu bukan hanya soal kekerasan fisik, tapi juga soal pembungkaman suara rakyat. Ini menjadi titik penting kenapa tragedi ini nggak boleh dilupakan. Oke, sekarang kita bahas lebih detail tentang hak apa saja yang dilanggar sih. Menurut Nara, gimana? Oh, oke. Menurut saya sih hak-hak itu ada hak untuk hidup. Yang pertama saya jelaskan hak untuk hidup itu karena peristiwa ini telah menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak paling mendasar setiap manusia. Selain itu, terdapat pula pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Hak yang seharusnya dijamin oleh negara, tetapi negara belum sepenuhnya sepenuhnya untuk hak ini. Dan hanya itu hak untuk menyampaikan pendapat juga terpengaruh akibat situasi yang menciptakan ketakutan dan pembatasan ekspresi. Terakhir, ada hak atas perlindungan hukum, mengingat masih banyak kasus serupa yang belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses penegak hukum. Gitu. Terima kasih. Nah, betul banget, Nara. Kalau kita lihat daftar hak yang kamu sebutin tadi, semuanya adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Tapi pada tahun itu, banyak dari hak itu runtuh sekaligus dan
Yang lebih menyakitkannya lagi adalah kenyataan bahwa beberapa kasus masih belum selesai sampai hari ini. Dan kesadaran tentang hal ini penting banget supaya generasi kita gak cuma tahu sejarahnya, tapi juga mengerti makna kemanusiaannya. Oke, sekarang kita bahas kenapa demo sebesar itu bisa terjadi. Mungkin dari Dezra, boleh dijelaskan? Uh, Kalau menurut dari saya sendiri, uh, karena demo sebesar itu bisa terjadi gara-gara di tahun 97 sampai 98 tuh ada krisis moneter di Indonesia yang menyebabkan rupiah itu harganya jadi ambruk, dan banyak perusahaan yang jadinya gulung tikar, dan kredit-kredit perusahaan macet juga, dan perusahaan-perusahaan juga pada PHK besar-besaran ke karyawan-karyawannya juga. Terus gara-gara rupiah jadi ambruk kan inflasi jadinya, harga kebutuhan pokok jadi naik, dan beli masyarakat daya beli masyarakatnya itu jadi jatuh, dan uh, mer- pada saat itu masyarakat merasa sangat terbebani dengan harganya yang tiba-tiba naik ya. Terus ada yang kedua juga ada dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang dianggap terlalu otoriter dan banyak melanggar hak-hak asasi manusia. Terus orang-orang juga menilai pemerintahan pada saat itu banyak sekali praktik KKN, itu korupsi kolusi dan nepotisme, yang jadinya menurut masyarakat sangat-sangat tidak bebas lah, tidak sangat berotoriter. Ditambah juga ada dua fungsi ABRI, yang menurut masyarakat juga sangat tidak etis dalam sebuah pemerintahan. Terus yang ketiga, masyarakat pada saat itu juga menuntut adanya reformasi untuk mengganti seluruh kabinet-kabinet pemerintahan, terutama menurunkan Presiden Soeharto dari uh, jabatannya yang sudah berjalan selama sekitar 30 tahun lebih, dan menghapus juga dua fungsi ABRI, dan menciptakan sebuah pemerintahan yang adil dan pro rakyat dan juga transparan kepada rakyat itu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Dezra. Iya, apa yang kamu jelasin tadi menggambarkan kondisi sosial waktu itu dengan cukup jelas. Ketika ekonomi runtuh dan juga politik tidak memberikan ruang bagi masyarakat, tekanan akhirnya meledak, dan yang menarik, mahasiswa waktu itu punya peran besar sebagai motor gerakan. Dan ini mengingatkan kita bahwa tekanan sistematik bisa membuat masyarakat bergerak bersama. Dan itu adalah momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Kalau kita lihat kembali peristiwa 1998, sikap aparat waktu itu memang menjadi salah satu sorotan utama. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru menggunakan kekerasan berlebihan seperti penembakan, pemukulan, bahkan penculikan aktivis. Tindakan seperti ini jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan juga kondisi negara yang saat itu membuka ruang bagi pendekatan represif terhadap warganya. Hal ini membuat masyarakat kehilangan rasa aman karena ancaman justru datang dari pihak yang seharusnya menjaga keamanan. Dan ketika aparat bertindak tanpa kontrol dan akuntabilitas, itu bukan hanya pelanggaran prosedur, tapi sudah masuk ke ranah pelanggaran HAM yang sangat serius. Dan peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kekuasaan harus selalu diawasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dilindungi, bukan ditekan. Oke, next kita coba ke pertanyaan berikutnya. Menurut Akila, dampaknya apa sih buat korban dari demo ini? Oke, kalau menurut aku, kalau kita balik ke peristiwa pelanggaran HAM tahun 1989, dampaknya itu bukan cuma soal kejadian di masa itu doang, tapi luka yang dibawa para korban sampai sekarang. Banyak keluarga yang tiba-tiba kehilangan orang terdekat, seperti teman mereka, ibu, ayah, bahkan anak-anak mereka, ada yang ditangkap, ada yang hilang, dan ada yang nggak pernah kembali. Buat mereka, 1989 tuh bukan cuman sekedar tahun doang, tapi titik di mana hidup mereka berubah selamanya. Karena selain kehilangan keluarga, korban yang selamat juga harus berhadapan dengan trauma yang panjang.
Sampai sekarang bahkan banyak yang masih kesulitan tidur, sering merasa takut, bahkan beberapa nggak bisa kembali menjalani kehidupan normal. Dari sisi sosial pun sangat berat ya, karena waktu itu masyarakat sering ngelihat para korban dengan pandangan yang salah, kayak bermasalah gitu ngelihatnya. Jadi kayak ada yang dijauhin, terus padahal mereka tuh korban. Jadi tekanan sosial ini tuh bikin mereka makin terisolasi dan sulit bangkit. Dan yang paling miris, sampai hari ini tuh banyak dari mereka belum dapat keadilan. Kasusnya nggak tuntas, informasi banyak yang ditutup, dan mereka dibiarkan menunggu kepastian yang nggak pernah datang. Jadi gitu sih menurut aku. Iya, Kila. Dan justru karena dampaknya panjang dan juga mendalam, kita harusnya lebih peka. Luka seperti kehilangan keluarga atau trauma tidak sembuh hanya karena waktu, terutama kalau keadilan belum benar-benar diberikan. Ini jadi pengingat bahwa pelanggaran HAM bukan hanya peristiwa sesaat dan efeknya bisa terus terasa lintas generasi. Oke, next. Menurut Harsha, gimana pemerintah menangani hal ini setelah reformasi? Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan beberapa upaya ya untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM 98 dengan contohnya yang pertama itu pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan HAM. Jadi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini secara resmi membuka kemungkinan dibentuknya pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran HAM berat. Selanjutnya ada upaya yang kedua yaitu penyelidikan kasus masa lalu oleh Komnas HAM. Komnas HAM itu telah melakukan penyelidikan untuk banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk kasus seperti kerusuhan 98, tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus penghilangan orang secara paksa selama tahun 97 sampai 98. Dan ada upaya ketiga yaitu usulan penyelesaian non-yudisial atau rekonsiliasi. Pemerintah dan sejumlah elemen sipil pernah mengusulkan penggunaan mekanisme rekonsiliasi atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disingkat KKR sebagai cara menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama kasus sebelum era UU HAM atau Pengadilan HAM. Selanjutnya, upaya yang terakhir yaitu ada pengakuan resmi beberapa kasus atau upaya pemulihan hak korban. Baru-baru ini, pemerintah lewat pernyataan publik mendeklarasikan bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu menjadi prioritas nasional untuk disoroti menunjukkan upaya memperbarui komitmen terhadap penyelesaian HAM berat masa lalu. Selain itu, Komnas HAM juga mendorong pemenuhan hak korban. Meskipun mandatnya tidak langsung memberikan kewenangan reparasi, mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga sipil dan korban advokasi pemulihan hak, seperti restitusi sosial, pengakuan sejarah, pemulihan identitas dan hak sipil, dan pencegahan kekerasan di masa depan. Terima kasih. Oke, thank you Harsha. Iya ya, memang secara administratif sudah ada langkah-langkah yang dibuat. Tapi kalau masyarakat masih melihat bahwa tidak ada penyelesaian hukum yang tuntas, itu artinya masih ada yang tertinggal. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa reformasi membuka pintu, tapi proses menuju keadilannya itu jauh lebih panjang dan juga kompleks. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Shay, kenapa menurutmu kasus ini susah banget dituntaskan? Oke, kalau menurut aku sih ya, kenapa ini susah diselesaikan itu karena ada hambatan-hambatan. Contohnya tuh ada hambatan politik dan juga hambatan hukum. Kalau dari politik sendiri ini, banyak pihak yang diduga tuh masih terlibat dan masih punya pengaruh. Jadi makanya ada munculnya seperti kayak konflik kepentingan. Kalau untuk dari sisi hukumnya sendiri ini, prosesnya tuh sering nggak sinkron ya antara Komnas HAM sama Kejaksaan Agung. Jadi itu membuat berkas kasus tuh berulang kali berhenti dan tidak diselesaikan gitu. Nah, selain dari politik dan dari hukum juga, akses terhadap dokumen tuh dan saksi kuncinya tuh juga sangat amat dibatasi ya. Jadi banyak dokumen juga yang nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi dari faktor-faktornya tuh membuat tragedi 1998 ini sulit banget diselesaikan. Kalau dari aku sih gitu ya, di analisa aku.
Oke, thank you, Shay. Betul banget ketika pelaku atau pihak-pihak yang terlibat masih punya posisi, pengaruh atau jaringan politik, proses hukum jadi jauh lebih rumit. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi banyak di negara lain juga yang mengalami hal seperti ini. Karena itu penting memastikan sistem hukum kita semakin transparan dan juga independen. Oke, next. Kalau menurut Sefrina, gimana seharusnya negara melindungi hak demonstrasi? Ya, kalau menurut saya, negara itu harus menjamin kebebasan berpendapat, memberikan ruang demo yang aman, dan melarang penggunaan kekerasan oleh aparat. Aparat juga harus dilatih soal HAM, bukan cuma soal keamanan. Tapi di sisi lain juga, pemerintah itu juga harus membuka jalur dialog dengan masyarakat. Kalau didengar dengan baik dan ditanggapi dengan baik, konflik itu tidak akan muncul. Lalu di saat mereka buka suara pun, dipastikan juga tidak menggunakan kekerasan dan tentunya ada rasa kemanusiaan. Ya, karena kalau dengan kekerasan bisa aja membahayakan satu sama lain dan konflik itu tidak akan selesai jika kita melakukannya dengan kekerasan. Dan sebaliknya juga dibicarakan dengan baik, bukan dengan kekerasan. Contohnya ya kayak penembakan dan lain-lain. Ya, intinya negara itu harus menjadi pelindung hak rakyat, bukan malah menekan atau menyiksa rakyat. Menurutku begitu. Oke, thank you, Safrina. Setuju banget, demonstrasi itu bagian dari demokrasi dan bukan ancaman. Negara harus membuat ruang aman untuk warganya menyampaikan pendapat. Kalau demonstrasi saja ditakuti, masyarakat jadi kehilangan saluran untuk berpartisipasi. Dan pelatihan HAM untuk aparat itu bukan tambahan, tapi kebutuhan utama. Oke, next, kalau dari Rayana, menurut kamu apa pelajaran paling penting yang bisa diambil dari tragedi ini? Kalau menurut saya pribadi, pelajaran yang paling penting itu kalau suatu kebebasan itu mahal dan nggak datang gitu aja. Demo 1998 nunjukin bahwa suara rakyat bisa ngubah arah negara. Tapi itu juga nunjukin berapa rentannya hak-hak kita kalau negara kita itu nggak diawasin. HAM itu bukan cuma teori yang dipelajarin di kelas, tapi sesuatu yang benar-benar menentukan hidup orang dari keamanan, hak bicara, hak berekspresi, bahkan hak untuk merasa aman di negara sendiri. Dan selain itu, saya belajar bahwa negara harus terus diawasi biar nggak jatuh ke pola kekuasaan yang sewenang-wenang. Kalau masyarakatnya cuma diam, pelanggaran bisa kejadian lagi kayak beberapa tahun kemarin. Reformasi 1998 juga ngajarin bahwa perubahan itu bukan cuma momen besar dalam sejarah, tapi proses panjang yang perlu dijaga. Kita nggak bisa ngerasa kayak udah selesai aja karena kalau sekali aja kita lengah, penyalahgunaan kekuasaan itu bisa muncul lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Rayana. Iya benar, reformasi itu bukan titik akhir, tapi proses yang harus dijaga. Kebebasan dan juga demokrasi itu gak datang secara gratis dan ada harga yang memang harus dibayar masyarakat pada waktu itu. Jadi ketika kita hidup dalam era yang lebih bebas sekarang, kita juga punya tanggung jawab nih untuk tidak membiarkannya hilang begitu saja. Oke, yang terakhir menurut Asisti nih, peran generasi muda itu apa aja sih? Sebagai generasi muda, kita tuh harus tetap kritis, peduli soal isu HAM, dan berani bersuara dengan cara yang damai, dan menghargai hak orang lain. Dan juga jangan cuma vokal di sosmed doang, tapi di dunia nyata juga, misal ikut diskusi, gabung komunitas, atau mulai dari hal kecil, misal belain temen yang nggak didengar. Intinya, perubahan itu nggak cuma diomongin doang, tapi harus jalanin, mulai dari diri sendiri, berani, dan konsisten. Itu menurut aku. Iya, itu penting banget. Generasi muda sekarang itu punya akses besar ke informasi, punya ruang suara juga yang luas. Tapi semuanya harus dibarengi dengan kesadaran, aksi nyata, dan juga sikap kritis yang sehat. Kalau kita nggak peduli, sejarah itu bisa terulang. Oke, itu dia diskusi panjang kita tentang demonstrasi 1998 dan pelanggaran HAM. Semoga obrolan ini membuat kita lebih sadar bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye. Thank you. Terima kasih. Yuk.